Halo, selamat pagi semuanya, ya. Atau nanti yang akan mendengarkannya pada siang hari, ya. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 IPA. Nah, hari ini khusus kita hanya akan membahas beberapa soal dari yang kita sudah kerjakan minggu lalu, ya. Nah, dan juga nanti akan ada post test, begitu ya. Post test ini akan saya ambil nilai, kemudian nanti wajib dikumpulkan, ya. Wajib dikumpulkan itu sebelum pembelajaran saya. Ya, ini adalah agenda hari ini. Kami harap kalian bisa memperhatikan dan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya hanya beberapa sih yang bertanya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk bisa memahami kembali bagaimana sistem persamaan linear 2 variabel dan terlebih untuk 3 variabel. Oke, kita langsung saja. Nah, kita akan lihat dulu soalnya, ya. Ini adalah 4 soal yang sudah dikerjakan minggu lalu. Oke. Nah, ini ada yang saya highlight itu yang nomor 2 dan juga nomor 4. Oke, sebelum kita mengerjakan, jadi yang akan kita bahas itu, yang Ibu akan bahas itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Kemudian nomor 4, setahu saya hasil yang untuk 3x tambah 3y itu sama dengan 19. Jadi maaf anak-anak, Ibu salah ketik begitu ya pas Ibu lihat kembali pengerjaannya ternyata keliru begitu ya. Tapi terima kasih yang sudah mengerjakannya dengan baik dan akan saya bahas sesuai dengan yang saya buat begitu ya, yaitu di sini 7 begitu hasilnya. Oke, kita akan mulai dari nomor 4. Kenapa? Karena sebenarnya basic yang harus kita ketahui bersama itu adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena di sistem persamaan linear 3 variabel, istilahnya langkah selanjutnya itu kita cuma tinggal melihat bagaimana menyelesaikannya di SPLDV. Sedangkan di SPLTV ini pasti stepnya dari yang sistem persamaan linear 3 variabel ke 2 variabel hingga kita mendapatkan nilai memang untuk variabel itu sendiri, yaitu X atau Y. Ya. Nah, karena itu kita lihat kembali yang persamaan linear 2 variabel, yaitu nomor 4 kita akan coba kerjakan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ada 2 persamaan ya, berarti yang di atas itu adalah persamaan 1, yang kedua adalah persamaan yang kedua. Nah, sebenarnya step-stepnya itu hanya kita sudah mengetahui yang namanya menyelesaikan secara dengan metode eliminasi atau metode substitusi atau campuran juga. Saya lebih menyenangi yang ini campuran. Kenapa? Akan lebih simple. Jadi kayak mencari jalan pintas secepat mungkin begitu ya, karena itu dicampur-campur gitu. Nah, kita akan lihat untuk pengerjaan soal-soal ini. Untuk soal ini ya, nah kita akan menggunakan metode campuran. Yang pertama kita sudah mengetahui persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita harus menentukan ya, kita harus mengeliminasi salah satu. Saya memilih mengeliminasi X. Kalian boleh mengeliminasi Y atau ya terserahlah mau yang mana. Tapi jika kita mengeliminasi X, otomatis kita harus membuat koefisien atau nilainya itu di sini nilai angka yang di depan variabel ini itu adalah sama. Nah, di sini kan masih 3 di persamaan 1, 4 dan ya 4 di persamaan 2. Maka dari itu kita perlu yang namanya kalikan persamaan 1 dengan 4 ya, supaya dia jadi berapa? Jadi 12 pastikan. Kemudian persamaan 2 kita kalikan 3. Ya, sehingga dia jadi 12 juga. Nah, karena itu di sini persamaannya itu kita kali 4. Ya, kita kali 3 untuk persamaan kedua. Hasilnya untuk yang dikalikan ke 4, itu adalah 12x. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 4 kali 3 juga 12y. Sama dengan 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Nah, kemudian untuk yang di persamaan kedua, kita kalikan dengan 3. Ya, hasilnya 12x. 3 kali 6 sama dengan 18. Di sini ada tanda kurang. Kemudian 3 kali 16 hasilnya 48. Nah, 2 persamaan ini menjadi dua persamaan yang baru, yaitu kita istilahkan dengan persamaan 3 dan persamaan 4. Oke, setelah itu karena kita judulnya mau mengeliminasi, otomatis ya
di sini kita lihat. Di sini kan 12, positif 12 dengan positif 12. Ya, di sini kita pindah. 12 dengan 12. Nah, bagi yang bertanya, bagian pengurangan atau pengalian yang mana yang bingung, ya di sini kita supaya dia habis atau 0 nilainya, berarti kita apa? Kurangkan kan, karena di sini positif dan juga di sini positif. Ya, 12 dikurang 12 hasilnya 12x dikurang 12x hasilnya berapa? 0. Karena itu ketika ini dikurang ya, di sini 0 sudah tidak ada x-nya. Kemudian di sini plus 12y dikurang dengan minus 18y, di mana kalau minus kurang dengan kurang itu hasilnya pasti akan apa? Positif ya, hasilnya itu berubah tanda jadi positif. Maka 12 di sini jadi positif 18. Maka hasilnya berapa? 30y ya, 12 tambah 18 hasilnya 30y. Kemudian di samping setelah setelah tanda sama dengan 28 dikurang 48 hasilnya berapa? Minus 20. Nah, ini ketika kita bahagi itu kan hasilnya pecahan ya. Jadi kan kita sederhanakan lagi y-nya, maka hasilnya adalah 20 minus 20 per 30. Hasilnya pasti koma kan kalau kita mau buat dia bukan dalam bentuk pecahan. Maka kita tetap buat saja dia dalam bentuk pecahan ya, supaya tidak terlalu supaya lebih rapi begitu ya penulisannya, dan nilainya itu masih nilai ini bulat begitu ya, bukan ada desimalnya. Jadi kita buat dia dalam bentuk pecahan juga gitu. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai Y. Nah, kita sebenarnya masih bisa untuk membuatnya dengan metode eliminasi, tapi kita karena Ibu sukanya campuran, jadi Ibu substitusi saja Y ini ke salah satu persamaan yang awal, persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, bagi yang bertanya, misalnya, apakah harus di persamaan 1 substitusinya? Jawabannya adalah tidak, terserah nak. Ya, sama saja hasilnya. Kan yang kita cari adalah nilai dari variabel tersebut kan, ya. Jadi harusnya ketika dimasukkan di persamaan 1 dan persamaan 2 itu tidak akan merubah hasil dan hasilnya tetap sama sesuai yang ada di soal. Begitu. Oleh karena itu, pilih saja mau kita substitusi di mana Y ini. Nah, kalau Ibu akan substitusi Y ke persamaan 1. Ya, supaya Ibu nggak terlalu ribet sih mikir-mikirnya begitu ya. Ini kan nilainya kecil-kecil juga. Kalau yang di persamaan 2 kan cukup gede ya. Nah, karena itu kita salin Y ini, nilai Y minus 2/3 ini ke dalam Y di persamaan 1. Hasilnya seperti ini. 3x tambah 3 kali dalam kurung minus 2/3 sama dengan 7. Nah, ini 3 dikali minus 2/3, ini kan bisa kita sederhanakan jadinya 1. Ya, minus kali dengan plus hasilnya minus. Maka sisanya 2/1 kan? 2/1 hasilnya 2. Ya, sehingga 2x kurang 2 sama dengan 7. Nah, kita sederhanakan lagi minus 2 ini, ya, kita supaya di sini dia hilang 2-nya atau bernilai 0, maka kita kurang dengan kita tambah dengan plus 2. Maka di sini 0, 7 tambah 2 hasilnya 9. Jadi sisa 3x kurang 9. X sama dengan 3. Gitu ya, 9 dibahagi 3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan minus 2/3. Begitu ya. Jadi tahapannya yang penting kamu mencari 2 persamaan untuk dieliminasi dulu, sehingga dia jadi sederhana, tinggal 1 untuk di sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian kalau sudah dapat salah satunya, substitusi saja. Begitu ya. Kalau ini 2 variabel. Begitu. Nah, sekarang kalau yang 3 variabel itu sebenarnya sudah dijelaskan cukup jelas oleh Bapak Marihot ya di video sebelumnya. Nah, tapi ya kita bahas lagi begitu ya. Saya ambil yang nomor 2. Oke. Nah, prinsipnya adalah kalau ini di sini adalah 3 variabel, berarti kita harus buat dia tahapan berikutnya adalah kita membuat dia menjadi 2 variabel. Begitu ya. Baru kita cari nilai X, nilai Y, dan nilai Z gitu ya secara tunggal. Nah, di sini kan ada kalau 3 variabel minimal ada 3 persamaan yang diketahui untuk membantu menemukan nilai penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba buat ya. Nah, ini kita misalkan
Yang pertama ini adalah persamaan 1, yang selanjutnya persamaan 2, dan yang terakhir persamaan 3. Nah, kita akan memakai campuran. Saya akan memakai metode campuran. Begitu. Oke. Nah, pertama, saya akan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Begitu. Kemudian kemudian itu akan saya eliminasi Z juga di persamaan 2 dan persamaan 3. Gitu. Nah, hasilnya adalah kita tentukan dulu deh ininya, pengalinya, sehingga nilai Z-nya yang kita akan eliminasi itu sama, ya kan? Nah, di persamaan 1 kita tidak perlu lagi mengalikan 3 karena dia sudah 3Z, begitu ya. Jadi nilainya sudah 3. Yang masih perlu untuk dikali 3 adalah persamaan 2 karena di sini nilainya masih 1 koefisiennya. Maka ketika kita kali 3, persamaan 2-nya hasilnya adalah 6X kurang 3Y tambah 3Z sama dengan 9. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Kita menentukan ini ditambah, kenapa beda dengan yang tadi yang dikurang? Karena di sini kita lihat 3Z-nya ini di sini minus. Kemudian yang di bawahnya sini positif. Nah, bagaimana supaya kita buat dia jadi 0 begitu ya, hilang begitu ya, dieliminasi? Ya otomatis di sini harus kita tambah. Kalau misalnya kita minus, berarti atasnya minus, bawahnya minus, jadinya dijumlahkan minusnya. Ya. Jadi kita harus tanda tambah, mempertahankan dia akan tetap bisa dieliminasi atau bernilai 0. Begitu. Jadi di sini tanda tambah. Maka hasilnya adalah apa? X tambah 6X, 7X. Ya. Plus 2Y tambah minus 3Y, hasilnya minus 1Y. Sama dengan minus 4 ditambah dengan 9, hasilnya adalah plus 5. Nah, ini kita jadikan persamaan keempat. Oke, ini kan kita sudah dapat satu persamaan linear dua variabel. Baru satu. Nah, kita cari lagi satunya yang bisa membantu untuk kita akan menyederhanakan lagi hingga mendapat satu nilai variabelnya, ya. Nah, kita ambil yang tadi saya sudah sebutkan, ambil di persamaan 2 dan 3. Ya. Yang kita eliminasi juga sama, itu adalah Z. Ya, jadi kalau kita pertama sudah mengambil Z, otomatis harus juga mengambil yang keduanya tetap Z, begitu ya, supaya variabel yang terbentuk nanti di persamaan 5 itu sama ya, X dan Y. Nah, di sini beruntungnya Z-nya itu sudah sama nilainya. Jadi kita tidak perlu ada penyesuaian pengalian lagi. Ya, yang masih bingung kenapa harus dikali, yaitu kita harus menyesuaikan angkanya. Kita harus samakan sehingga bisa kita eliminasi. Nah, di sini beruntungnya kita sudah sama nilainya, maka langsung saja kita eliminasi dengan cara kita lihat di sini plus dan juga di bawahnya plus, berarti kita kurangkan, maka hasilnya adalah minus X kurang 3Y sama dengan minus 7. Nah, coba kalian perhatikan benar nggak hitungannya, atau bandingkanlah dengan pengerjaan kalian ya. Nah, jadi di sini kita sudah dapat dua sistem persamaan linear dua variabel ya. Di sini ada persamaan 4 dan juga persamaan 5. Nah, oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, kita di sini kan sudah tinggal dua variabelnya. Kita sudah semakin dekat. Oke, ini ya. Sudah diketahui adalah persamaan linear dua variabel. Maka kita menggunakan penyelesaian seperti yang sistem persamaan linear dua variabel yang sebelumnya, yang di nomor sebelumnya. Ya, nomor 4 tadi yang kita sudah bahas. Nah, sama, kita eliminasi lagi. Saya memilih mengeliminasi Y. Begitu ya. Jadi, karena di sini Y-nya itu masih minus 1, ya, maka kita harus sesuaikan saja sama yang di bawah yang sudah ada nilainya. Berarti kita kalikan 3. Nah, di sini persamaan 4-nya itu kita kalikan 3. Ya, hasilnya adalah 21X kurang 3Y sama dengan 15. Yang di bawahnya itu karena sudah nilai 3, sudah ada koefisien 3-nya, berarti dikalikan 1 saja atau tidak usah diapa-apakan lagi, begitu
ya. Jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, ini kan kita akan mengeliminasi Y, ya. Nah, di sini hasilnya adalah nilainya adalah minus 3Y, di bawah ini minus 3Y. Maka supaya ini bisa bernilai 0 ketika ini dioperasikan atau dijumlahkan, maka kita pakai tanda kurang di sini, sehingga yang kedua ini bisa minus dikali minus hasilnya positif. Maka ketahuanlah minus 3Y ditambah 3Y hasilnya 0. Maka tersisa di sini 21X dikurang dengan minus X. Jadi dia tambah ya. Jadi 21X tambah 1X hasilnya 22X sama dengan 15 kurang minus 7. Jadi ditambah juga, maka hasilnya 22. Nah, ketika kita sederhanakan, X itu akan menjadi 1. Nah, ya jadi kita sudah dapat satu variabelnya, X, yaitu sama dengan 1. Nah, kalian kalau mau melanjutkan, mau mengeliminasi, ya silakan aja ya, kembali lagi ke sini, kemudian pilih Y yang di eliminasi. Tapi kayaknya agak ribet, jadinya saya mulai dari sini saya pakai substitusi. Nah, ini pengerjaannya. Jadi saya substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 5. Saya pilih persamaan 5 kenapa? Karena angkanya lebih kecil yang di depan variabel ini. Ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, mau 4 atau 5, sama saja hasilnya akan membantu kita mendapatkan hasil Y sama dengan 2. Nah, jadi kita substitusikan X sama dengan 1, jadi minus dalam kurung 1 kurang 3Y sama dengan minus 7. Kemudian kita buka kurungnya, jadi minus 1 kurang 3Y sama dengan minus 7. Kemudian minus 1 ini kita sederhanakan, kita tambah dengan 1, maka dia di sini jadi 0. Kemudian di sini jadi kita tambahkan 1, hasilnya berapa? Minus 3Y sama dengan minus 7 tambah 1, yang dimana kalau minus 7 tambah 1 hasilnya adalah minus 6. Dan kita sederhanakan lagi menjadi Y, sehingga kita bahagi dengan minus 3, maka di sini di depan jadi Y tinggal, dan setelahnya kita minus 6-nya kita bahagi dengan minus 3, maka hasilnya adalah 2. Jadi Y diketahui sama dengan 2. Nah, setelah itu substitusi lagi aja. Kita pilih salah satu persamaan dari yang pertama. Ya, karena kan kita mau mencari Y ya. Kita mau mencari satu nilai lagi, yaitu Z. Kita harus kembali ke 3 persamaan yang awal. Nah, saya memilih yang angkanya yang lebih sederhana itu adalah di persamaan 2. Maka, saya masukkan X sama dengan 1 di persamaan kedua, dan Y sama dengan 2 di persamaannya yang kedua. Oke, di sini langsung dapat hasilnya 2 kali 1 kurang 2 tambah Z sama dengan 3, maka Z sama dengan 3. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah 1, 1, 2, 3. Ya, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Atau himpunan penyelesaiannya menggunakan kurung kurawal ini ya, kurung ini. Nah, perhatikan, minggu lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah dia harus berurutan dari angka kecil ke besar atau bagaimana? Nah, saya sempat menjawab itu harusnya memang menulis himpunan itu dari angka kecil atau alfabet pertama, ya, yang penting dia berurutan. Nah, tetapi kalau kasusnya di sini, karena kita urutannya itu adalah X, Y, Z, maka kita harus mengikuti penyelesaiannya adalah dengan X, Y, dan Z. Maka di sini kan X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 3. Tapi kalau jadinya memang adalah X itu adalah lebih besar, ya jadi 3 atau 2, maka X itu tetap harus di depan. Ya, karena kalau pertanyaannya yang ditanya adalah tentukan penyelesaian dari X, Y, dan Z, otomatis secara berurutan kan kita harus buat, maka kita harus lebih dahulukan adalah nilai X-nya. Nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya, kemudian nilai Z-nya. Nah, itu ya jawaban. Jadi, saya memperbaiki mungkin jawaban saya yang keliru minggu lalu. Sebenarnya nggak keliru amat sih, karena cuma ditanya kalau dalam himpunan penyelesaian mana yang lebih dahulu. Yaitu tetap urutan. Tetapi kita lihat dulu kondisinya. Di sini yang kondisi diurutkan itu adalah variabel yang ditanya. Maka kita harus mengurutkan sesuai variabel yang ditanya. Kecuali kita berbicara range yang kayak di pertidaksamaan, maka
kita harus menggunakan range-nya, ya, dari yang kecil ke yang besar. Begitu. Oke, semoga ini bisa membantu ya pembahasan kita ini. Nah, setelah kalian menonton ini, ya, istilahnya kita mereview lagi, dan kalian bisa memperbaiki apa yang keliru kalian kerjakan, ya. Untuk nomor 1 dan nomor 3 itu harusnya bisa kalian kerjakan sendiri, ya. Dan kita akan lanjut ke post test. Oke. Soal post testnya itu sudah ada di video, ya. Silakan tetap ditonton, ya. Saya akan juga menjelaskan soalnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah post test untuk SPLT-DV dan SPLTV yang pertama. Nah, kumpul sebelum sesi berakhir di Google Classroom, ya. Nah, kerjakan nomor 1, ya. Nah, sama ya pengerjaan yang tadi. Ditanya nilai X tambah Y tambah Z dari ini, begitu ya. Silakan kalian pakai penyelesaian metode eliminasi atau substitusi, atau pakai cara yang lain yang penting masuk akal, bisa diterima logika matematika, ya. Nah, yang pasti kita harus mencari tahu dulu kan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oke, nah kemudian nomor 2, tentukanlah nilai X dikuadratkan dikali dengan nilai Y yang dikuadratkan dari dua persamaan ini, ya. Jadi cari dulu berarti X-nya berapa, Y-nya berapa, baru nanti kita kuadratkan dan kemudian dikalikan, ya. Gampang kan? Nah, kemudian untuk nomor 3 dan 4 ini agak berbeda. Saya akan minta kalian coba cari satu soal SPLTV yang ada di Google, ya, atau di mana, atau kalian buat sendiri mungkin karena sudah tahu ya dalam kehidupan sehari-hari pun SPLTV ini digunakan, malah sering digunakan, begitu ya. Kemudian kalian sudah dapatkan soal dan penyelesaiannya, kan boleh copy paste, ini saya masih izinkan, terserah, yang penting dicari saja yang menurut kalian menarik dan paling mengena di dalam kehidupan kalian masing-masing, ya. Kemudian jadi dari soal yang kamu dapat, menurut Anda kenapa konsep SPLTV ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan secara singkat, ya. Nah, jadi 4 soal ini saya tunggu penyelesaiannya sebelum sesi saya berakhir. Begitu. Jika ada kendala, segera hubungi saya lewat chat secara private ya di Telegram. Oke, semoga berhasil. Tetap semangat. Kita akan bertemu kembali tatap muka di 2 minggu depan ya, karena minggu depan itu libur. Gitu ya. Silakan setelah selesai masukkan pengerjaannya di link pengumpulan dalam Google Classroom. Sekian video saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.